Nah, sekarang ke perbedaan berikutnya. Jadi, tadi biaya produknya kalau untuk biaya pesanan itu dijumlah pada saat pesanan selesai. Tapi kalau pada biaya proses itu pada akhir periode akuntansi. Kan karena kalau untuk yang sistem biaya proses itu kan dia terus berproduksi walaupun ada pesanan atau tidak ada pesanan dia tetap produksi, makanya ketika biaya produk dijumlah itu pada setiap akhir periode akuntansi. Tapi kalau yang biaya pesanan pada saat pesanan selesai. Nah, untuk perhitungan biaya produksi per unitnya, untuk yang sistem biaya pesanan, itu membagi total biaya produksi setiap pesanan dengan jumlah unit yang dihasilkan. Jadi setiap pesanan itu total biayanya berapa, itu dibagi sama produk yang dihasilkan ada berapa. Itu biaya produksi per unitnya. Tapi kalau yang sistem biaya proses, itu membagi biaya total produksi per periode. Jadi tiap periode itu biaya produksi yang dikeluarkan berapa, dibagi jumlah unit yang dihasilkan per periode itu berapa. Jadi tiap periode. Jadi tiap periode itu biayanya berapa sama unit yang dihasilkan berapa. Tapi kalau yang biaya pesanan, pada satu kali pesanan itu biayanya berapa sama jumlah unit yang dihasilkan berapa. Itu untuk menghitung biaya produksi per unitnya. Oke, habis itu, nah sekarang bisa dilihat di modul halaman 11.8. Halo, bisa dibuka modul di halaman 11.8. Oke. Nah, untuk di 11.8 ini hampir sama kayak yang tadi di biaya pesanan, cuman bedanya kan barang dalam prosesnya itu lebih banyak. Nah, di sini contohnya itu ada 2 departemen, yaitu departemen tenun sama departemen penyelesaian. Nah, ini ketika awal tadi sama ya, apa namanya, dari bahan tadi, kalau bahan langsung dia ketika bahan langsung yang digunakan langsung masuk ke barang dalam proses departemen tenun. Tapi kalau bahan tidak langsung, dia akan masuk ke overhead pabrik untuk departemen tenun. Nah, untuk gaji dan upah itu juga sama. Gaji dan upah itu kalau tenaga kerja langsung, dia langsung masuk ke barang dalam proses departemen tenun. Tapi kalau tenaga kerja tidak langsung, dia akan masuk ke overhead pabrik tenun. Nah, overhead ini nanti juga akan masuk ke dalam barang dalam proses departemen tenun. Nah, habis itu sudah kan diproses kan berarti di departemen tenun. Dari departemen tenun itu ketika sudah semua 3 komponen biaya tadi ditambahkan, itu biaya yang ditransfer keluar ke departemen penyelesaian. Nah, kayak yang saya bilang tadi, yang dari barang yang dari departemen tenun berarti dia akan jadi bahan baku di departemen penyelesaian, ya kan? Makanya di sini di departemen penyelesaian dia kan nggak ada lagi bahan toh. Tapi waalaikumsalam, ya nggak apa-apa Mbak Sioma, tapi langsung biaya yang ditransfer masuk dari departemen tenun. Nah, tapi di departemen penyelesaian itu tetap ada tenaga kerja langsung sama overhead pabrik. Nah, kalau sudah jadi 3 komponen tadi, itu kalau sudah jadi, dia akan masuk ke barang jadi. Kayaknya biaya yang ditransfer masuk ke barang jadi. Setelah itu, baru kalau sudah siap dijual, ya berarti masuk ke harga pokok penjualan. Di alurnya sama, cuman bedanya tadi. Kalau di pesanan kan cuman sekali kan habis barang dalam proses. Kalau sudah masuk ke barang jadi, tapi kalau di sini masuk dulu ke departemen satu ke departemen yang lain, itu bedanya ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Mana, Mbak, Mas, ada mau ditanyakan? Untuk alurnya di departemen, di sistem biaya proses. Gak paham yang mana, Mbak? Iya, enggak apa-apa. Oke, saya ulangi lagi ya yang halaman 11.8. Jadi kan komponen biaya produksi kan ada 3. Ada bahan langsung, tenaga kerja langsung, sama overhead. Nah, di situ dilihat dari yang bahan, itu yang nomor 1 kan bahan langsung. Kalau dia bahan langsung berarti langsung masuk ke barang dalam proses di departemen tenun. Jadi di sini ada 2 departemen ya, departemen tenun sama departemen penyelesaian. Makanya di situ ada tulisan barang dalam proses tenun, itu maksudnya barang dalam proses di departemen tenun, sama barang dalam proses penyelesaian itu barang dalam proses di departemen penyelesaian. Nah, terus yang bahan tidak langsung dia akan masuk ke overhead pabrik untuk departemen tenun. Makanya di bawah itu kan ada overhead pabrik tenun. Nah, untuk gaji dan upah, jadi ini kalau gaji dan upah berarti kita bahas tentang tenaga kerja. Nah, kalau dia tenaga kerja langsung, dia berarti langsung masuk ke barang dalam proses departemen tenun. Tapi kalau dia tenaga kerja tidak langsung, dia akan masuk ke overhead pabrik dulu, overhead pabrik departemen tenun. Nah, di overhead pabrik tadi, selain bahan langsung bahan tak langsung sama tenaga kerja tak langsung, dia akan ada komponen-komponen lain. Setelah ditotal kan jadi total overhead pabrik departemen tenun. Kalau sudah dia baru masuk ke barang dalam proses departemen tenun. Nah, habis itu ini kan ada 1, 2, 3. Jadi tenaga kerja langsung, bahan langsung sama overhead pabrik itu di departemen tenun. Kalau sudah jadi, dia biaya produksi ini akan ditransfer ke departemen penyelesaian. Kayak yang saya tadi bilang, yang sudah jadi di departemen A atau di departemen tenun itu akan jadi bahan bakunya di departemen B atau departemen penyelesaian di sini. Makanya di situ biaya produksi yang ditransfer, terus ditambah tenaga kerja langsung di departemen penyelesaian sama overhead pabrik di departemen penyelesaian. Kalau sudah di jumlah, iya, jadi angka-angkanya nih. Kalau sudah dijumlah, dia akan masuk ke barang jadi kalau sudah selesai. Jadi habis barang dalam proses penyelesaian ini sudah selesai, dia akan ditransfer jadi barang jadi. Nah, jadi di tiap departemen itu semuanya pasti ada 3 komponen biaya produksi tadi. Ada bahan langsung, tenaga kerja langsung, sama overhead pabrik. Tapi untuk di departemen penyelesaian, dia kata-katanya kan bukan bahan langsung loh. Tapi bahan dari yang sudah selesai di departemen tenun. Oke, kalau sudah barang jadi itu siap dijual, dia akan masuk ke harga pokok penjualan. Udah, sampai itu selesai alurnya. Paham sampai sini? Pusing. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Mbak-mbak yang baru masuk mungkin lebih bingung. Soalnya tadi kan alur awalnya kita jelasin dari sebelumnya. Karena tadi kan ada 2 sistem biaya proses sama biaya pesanan. Nanti sambil dilihat lagi rekamannya ya, Mbak. Ada yang mau ditanyakan sampai sini?